Ya, Elemen layout ada apa aja sih? kan udah gue tulis di buku layout 2020 buku 2 ya. Udah baca belum? Udah Pak, tapi ada contoh lain nggak? Oh, oke. Yuk kita belajar sama-sama. Sebetulnya, kalau lu mau belajar elemen layout, ya udah gue terapin di buku-buku gue. Bahkan, gue bikin elemen-elemen layout gue sendiri yang belum ada sebelumnya. Apa tuh Pak? Makanya, nonton video ini sampai habis. Untuk heading atau judul, body text atau naskah utama, caption, keterangan foto atau gambar, itu semua kita nggak usah bahas lagi ya. Karena udah umum banget, lu pasti udah tau lah. Pertama, navigasi. Kan umumnya cuma mengandalkan daftar isi dan nomor halaman ya. Nah, di buku-buku gue, warna juga dipakai buat navigasi. Caranya, pertama-tama gue tentuin dulu warna tiap bab. Lu bisa lihat warna-warna babnya di daftar isi, yang kayak gini. Habis itu, di halaman isi, gue bikin kotak yang diisi warna bab tersebut. Kotaknya ditaruh overlap keluar pinggir kertas, kayak gini. Sengaja biar kepotong, ntar pas proses cutting di percetakan. Hasilnya jadi kayak gini. Ya. Lihat, ada warna-warnanya. Jadi, kalau lu mau buka bab apa, tinggal cari aja warnanya di samping buku. Nggak perlu bolak-balik lihat daftar isi, ya. Kedua, QR codes. Gue sadar buku fisik itu dibatasi oleh jumlah halaman. Padahal masih banyak sekali info yang mau dikasih tahu ke pembaca. Nah, solusinya QR codes. Sejak pandemi kan kita udah biasa banget ya, scan QR kalau mau masuk gedung. Bahkan sekarang mau ngelihat menu di restoran aja harus scan QR, ya kan? QR codes di buku gue nge-link ke website yang berisi info-info tambahan dari topik yang ada di buku. Sehingga pembaca bisa melihat topik-topik yang sedang dibahas dari berbagai sudut pandang. Keempat, box. Kalau lagi ngeriset satu topik, biasanya dapat juga info-info sampingan yang menarik. Yang sayang kalau ini nggak dikasih tahu ke pembaca. Maka gue nggak jadiin satu dengan body text, tapi gue bikin box-box ya. Box adalah suplemen atau info-info pendukung yang berkaitan dengan topik utama yang sedang dibahas. Walaupun namanya box, tapi bentuknya nggak selalu kotak ya. Gue bikin dua jenis box. Yang satu kotak-kotak kecil untuk info yang sedikit, satu lagi besar bisa sampai satu halaman ataupun spread. Untuk yang infonya banyak, cuma ditandai oleh garis horizontal atas bawah yang mengapit kontennya. Nah, selanjutnya, di awal kan gue udah bilang ya, ada elemen-elemen yang gue ciptain sendiri karena secara umum gue belum nemuin yang kayak gitu. Tapi pengetahuan gue kan terbatas ya. Kalau ada teman-teman yang pernah nemuin elemen seperti ini di buku atau e-book lain, tolong infoin gue. Yang pertama ini nih, ya. Gue namain expression. Berbentuk balon kata tanya jawab ya, satu halaman penuh kayak gini. Yaitu pertanyaan yang umum ditanyakan orang-orang dan jawabannya. Kenapa gue bikin ini? Karena gue pikir pembaca perlu jawaban instan atas pertanyaan-pertanyaan di benak mereka. Fungsi expression lainnya adalah buat refreshing. Selingan ringan habis baca topik yang bikin pusing. Dan kalau pas lo nge-layout halaman buku ternyata sisa satu ruang kosong yang nggak tahu harus diisi apa, bisa tuh pakai expression atau yang semacamnya. Kedua, selingan lainnya adalah sampel atau contoh berupa kalimat-kalimat yang lucu. Tujuannya supaya pembaca nggak stres ya pas belajar bagian yang susah atau yang berulang-ulang, karena bisa membosankan. Contohnya di buku Tipe 2023, buku 1 halaman 138. Untuk menunjukkan contoh lebar baris, teksnya gue tulis tips membaca pikiran. Wah, banyak juga ya Pak elemen layout yang unik-unik di buku Bapak. Memangnya kita boleh Pak bikin elemen layout sendiri? Ya bebas-bebas aja, tapi ada syaratnya. Lu kudu menguasai dulu elemen-elemen yang umum dan tahu cara makainya. Seperti yang ada di buku Layout 2020 buku 2 halaman 2-17. Kalau udah dan dirasa belum memenuhi tujuan lu, ya silakan aja bikin elemen layout yang kreatif sendiri. Oh begitu Pak. Oke deh, sampai jumpa. Nah, kok lu yang nutup?